Aku mendengar cerita ini dari kakekku, yang dia dengar juga dari kakeknya. Dahulu kala, kami memiliki seorang pensiunan kolonel sebagai kepala desa di desa kami, bernama Samsonov Alexei. Samsonov Alexei Kristantovich. Seorang pahlawan, punya banyak penghargaan. Dia memiliki segalanya, gelar, pangkat, dan rumah seperti istana, serta rasa hormat dari penduduk desa. Satu-satunya hal yang tidak dia miliki adalah seorang anak. Istrinya Maria Nevedovna sangat sedih karena itu. Kemudian suatu hari, seorang peramal Gipsi memberitahunya bahwa ada ikan ajaib di Sungai Don. Siapapun yang makan ikan ini akan melahirkan seorang anak. Jika anak laki-laki, tidak akan ada masalah. Tapi jika yang lahir anak perempuan, dia harus menikahi 3 pria. Jika tidak, akan ada masalah besar. Maria Nevedovna tentu saja menceritakan pada suaminya untuk segera mendapatkan ikan tersebut. Kolonel menyuruh prajuritnya untuk datang ke nelayan. Mereka mengambil jalan pintas agar ikan tidak cepat rusak. Dan itu adalah jalur yang sangat berbahaya dan tempat yang jahat. Mereka berhasil melewatinya. Di pinggir desa, hiduplah seorang janda yang terkenal sebagai juru masak terbaik di desa Don. Prajurit memberikan tangkapan padanya untuk segera dimasak. Ikan itu ternyata besar sekali. Lalu, siapa yang tidak ingin mencobanya? Ikan itu ternyata benar-benar ajaib. Maria Nevedovna melahirkan seorang putri yang sangat cantik sehingga sang kolonel lupa bahwa dia mengharapkan seorang ahli waris. Tidak ada yang ingat apa yang dikatakan peramal itu. Janda juru masak itu juga melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan kucing yang memakan tulang ikan juga melahirkan anak kucing yang luar biasa hebat. Kolonel dan istrinya sangat menyayangi putri mereka, Elisaveta Alexeyevna. Dia selalu dikelilingi oleh pengasuh dan penjaga. Guru-guru terbaik mengajarinya sopan santun, musik, tari-tarian, dan tentu saja bahasa Perancis. Begitulah cara kaum bangsawan. Dan dia tumbuh menjadi gadis cantik. Janda itu mengajari anaknya, Stjopka, pada sepupunya sepandai besi. Anak itu sangatlah pintar dan pandai berbisnis. Dia akan segera menjadi seorang pandai besi. Dan menjadikan kucingnya sebagai asistennya. Suatu hari putri kolonel melihat si pandai besi yang tampan dan jatuh cinta padanya. Seorang bangsawan muda merayunya dan ditolak. Ini luar biasa. Putri Lisa cantik sekali. Dan seorang baron asing pun juga ditolak. Luar biasa. Asistennya yang Si pandai besi adalah satu-satunya yang dia impikan. Hari itu ulang tahun Lisa, dan kau tahu, pelamar ketiga muncul. Ternyata setan-setan itu membalas dendam atas penolakan itu.
Di seluruh desa, pagi telah datang tapi lebih gelap dari tengah malam. Lalu, kolonel mengumpulkan semua penduduk desa di teras istananya. Dan saat itu, Jenderal Kropotkin tiba untuk inspeksi wilayah dan memutuskan untuk mampir ke desa kami. Apa yang terjadi di sini, Alexei Krisantovich? Di mana-mana terang, tapi kenapa di sini saja yang gelap? Mungkin saja setan-setan itu mencuri semua cahayanya. Setan atau bukan, segera tertibkan. Saudara-saudara, bagi siapa saja yang bisa memerangi ini dan mengembalikan seluruh cahaya desa, dia akan mendapatkan hadiah dan dapat menikahi putriku. Kalian mengerti? Oh, baiklah. Bolehkah aku bertanya, apakah dia cantik? Ini dia, Lisan Kaku. Dia sangat cantik. Iya, baiklah. Beri aku air. Tidak, aku butuh lebih dari itu. Siapa yang menghancurkan jembatanku? Ini aku si pandai besi. Tolong kembalikan cahaya itu atau akan kupatahkan jembatanmu. Tidak, ayo bertarung. Oke, kau jadi api, aku jadi air. Kita lihat siapa yang akan menang. Siapa yang mengganggu jembatanku? Aku si pandai besi. Kembalikan bintang-bintang itu sekarang. Aku akan tunjukkan padamu. Santai dan tidak usah terburu-buru. Sebaiknya kau berubah menjadi batu dan turun dari bukit itu. Jika aku terjatuh, kau akan menang. Jika tidak, kembalikanlah bintangnya. Siapa yang menghancurkan jembatan itu? Si pandai besi. Aku datang untuk mengambil matahari. Kembalikan. Tidak akan. Ayo kita bertarung. Apa kau gila? Aku sudah menghabisi 2 temanmu. Kita lihat saja siapa yang bisa bersiul paling kencang. Kau penyiul yang hebat. Sekarang giliranku. Kau harus tutup matamu atau mereka akan keluar dari kepalamu. Ini siulanku. Dan ini juga. Dari mana kau belajar untuk bersiul seperti itu? Itulah kehidupan. Segalanya jadi lebih baik dengan sinar matahari. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil. Kau sangat pintar, pahlawan hebat.
Jangan lihat pekerjaannya, dia sungguh orang hebat. Dia mampu menghancurkan semua setan-setan yang ada. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil pandai besi, kau berhasil. Dia sungguh orang hebat, dia telah menghancurkan setan. Dia sungguh orang hebat, dia memusnahkan setan. Ini dia pahlawan, pahlawan hebat. Menantuku, kekasihku. Pernikahan yang meriah, para tamu datang dari atas dan bawah sungai Don. Bahkan Jenderal Kleopatra pun muncul. Luar biasa. Tentu saja Ibu Stefan ada di sana, dan sepupunya yang tua, serta pangeran dan para bangsawan dan warga biasa. Semua orang berkumpul di sana. Ayo tuang sekali lagi. Kakek buyut dan kakekku juga ada di sana. Semua minum madu dan bir, dan tidak meninggalkan satupun untukku. Stefan dan Lisaveta hidup bahagia selamanya untuk menyenangkan semua orang. Mereka menyewa iblis untuk menjaga ketertiban. Bahkan bubuk neraka berguna untuk menakut-nakuti orang. Kala itu ada seorang tukang giling yang kaya raya, yang tinggal bersama istrinya di sebuah desa. Dia memiliki peternakan yang sangat besar. Mereka hidup dalam kemakmuran. Gudangnya penuh dengan jagung. Tapi mereka sangat serakah. Mereka bahkan tak mau berbagi salju di musim dingin. Seorang wanita tua yang malang tinggal di dekatnya. Wah, ayo jalan. Satu-satunya yang dimiliki wanita tua itu adalah ayam bernama Pastruska. Pada suatu hari, istri si tukang giling merasa iri. Dia juga ingin memiliki ayam yang berwarna-warni. Oh, pep, 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 pep. Malam hari orang tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa kau taruh di sini? Oh. Oh, istriku.
Pagi harinya, ketika si pria itu bangun, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Tepat pada saat itu, tetangga datang untuk meminta jagung. Pria itu bingung. Dia berteriak, "Kami tidak punya jagung. Kami sendiri tidak punya apa-apa untuk dimakan." Kemudian pria itu memutuskan untuk pergi bertemu dengan seorang yang berpengalaman, si pandai besi. Pria itu memberitahunya tentang permasalahannya dan meminta dia untuk membantu. Pandai besi tidak bisa membantunya. Pergilah ke tukang tong, katanya. Mungkin dia bisa membantumu. Lalu pria itu menceritakan masalahnya dan memintanya untuk membantunya. Oh, pria itu tidak menyukai ide ini. Dia tidak bisa memeluk atau mencium istrinya. Lalu si tukang tong memberitahunya untuk pergi saja ke ujung desa, menemui wanita gypsy, menetui wanita gypsy. Mungkin dia akan tahu dari mana masalahnya berasal dan apa jalan keluar yang harus dilakukan. Ini sangat buruk sekali, kata wanita gypsy itu. Istrimu telah mencuri ayam Petruska dari wanita tua tetanggamu itu. Hanya satu hal yang bisa menyelamatkan istrimu dan kau juga tentunya. Hanya jika kau melakukan perbuatan baik untuk tetanggamu dan dia akan mengucapkan padamu kata ajaib. Terima kasih. oh,
Wanita tua itu bertanya pada si pandai besi dan tukang tong, bagaimana cara membalas kebaikan mereka. Jangan khawatir, kata mereka. Terima kasih, orang-orang baik. Jika kau melakukan hal baik untuk tetanggamu dan dia akan memberitahumu kata ajaib. Akhirnya pria itu mengakuinya. Istrinya telah mencuri ayam itu. Dia meminta wanita tua itu untuk memaafkan mereka dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Lalu wanita tua itu berkata, itu bagus karena telah mengembalikan ayam Petruscanya kembali. Tuhan telah mengingatkanmu. Lalu pria itu memberikan ayam jantan dan jagung. Dan dia berkata, ini adalah ayam jantan kecil untukmu dan jagung. Sebanyak apapun yang kau butuhkan, kau boleh memintanya kapan saja. Wanita tua itu senang sekali. Sekarang aku akan punya ayam lagi. Terima kasih tetangga yang baik. Sejak itu, istri si tukang giling tidak pernah mencuri lagi. Dan pria itu tidak pernah memperlakukan tetangganya dengan buruk lagi. Wow, bagus sekali. Wih, rumah kambing. Halo, apa ada orang di sini? Wow, dindingnya dari kue panekuk. Halo, Koko. Oven dari keju. Enak sekali. Dengan kaki indah takkan tertandingi. Kami kambing yang menyenangkan.
Kami cantik dan takkan pernah terkalahkan. Seluruh dunia Takkan mampu. Tram tiram, tram tiram, tram tiram tiraram. Walau kau keliling dunia takkan tertandingi. Walau kau keliling dunia takkan tertandingi. Tram tiram, tiram, tiram tiraram. Siapa yang berani merusak rumah kita? Ayo kita temukan penjahat itu dan kita injak dia. Ayo tangkap dia. Di mana harus sembunyi? Di sini. Kau cari di dalam rumah, biar aku mencarinya di sini. Baik, baik. Di sini tidak ada. Di sini Tidak ada di sini. Di sini juga tidak ada. Dia memakannya dan lari. Ayo cepat, sebelum matahari tenggelam, kita harus tambal rumah ini. Kita bangun rumah ini dengan kue dan roti. Kita bangun agar bagus kembali. Rumah kambing harus bagus dan penuh cita rasa. Semua orang pasti tahu rumah kambing yang bagus. Tram tiram, tram tiram, tram tiram tiraram. Kalau pencuri kembali, kita menangkapnya. Kalau pencuri kembali, kita menangkapnya. Tram tiram, tiram, tiram tiraram. Kawan, kalau pencuri itu kembali bagaimana? Kita awasi malam ini. Waktu akan terus berjalan. Kawan-kawan, kalian dengar? Kalian tidur nyenyak sekali. Makanya jangan makan terlalu banyak. Serang mereka yang makan terlalu banyak. Aku tidak akan membiarkan musuh bisa lewat. Ya, sebentar lagi juga dia akan tertidur. Di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada. Sekarang kalau kambing itu tidur, aku akan melarikan diri. Tidur, tidur, tidur Bayuski. Matahari terbenam. Tidur, tidur Bayuski. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Si empat kaki tidurlah. Selamat tinggal kambing-kambing. Oh tidak, apa yang aku lihat? Baiklah, dia malah tertidur. Bagaimana bisa tahu kalau pencuri datang? Biar nanti aku yang menyuruh dia memperbaiki rumah. Itu cukup membantu, bukan? Mama takut. Kawan-kawan. Anak-anak, ibu adalah seseorang yang bisa diandalkan. Ibu berjanji. Aku tidak percaya, sombong sekali dia. Apa?
cantiknya aku. Jadi, tidur, tidur, tidur Bayuski. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Si empat kaki tidurlah. Bangunlah. Bangun kau dasar pemalas. Ya, lihat sekarang. Teman-teman, tapi aku baru saja memejamkan mata. Oh, kita kehilangan lagi satu kue. Tidak ada gunanya kalian semua. Kenapa kalian semua pemalas? Mulai sekarang aku yang mengawasi rumah ini. Apa bisa diandalkan kambing tua dan tuli itu? Tidak ada. Tidur, tidur, tidur Bayuski. Matahari terbenam. Sunyi, sunyi, sepi, sepi. Satu mata tertutup. Satu mata tertutup. Tidur, tidur, tidurlah sayang. Tertangkap kau akhirnya. Kawan-kawan, dia anak laki-laki. Bukan anak laki-laki, sesuatu yang liar. Jangan sakiti aku, kambing. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak punya siapapun. Aku tidak memiliki rumah. Aku tidak makan atau minum selama 3 hari. Dan tanduk-tanduk kalian membuatku takut. Dan biarkan aku hidup bersama kalian. Aku akan membantu. Setelah memakan rumah kami, menipu kami, dan sekarang yang tinggal bersama kami. Keterlaluan sekali. Tambal rumah kami terlebih dahulu, kamu monster kecil. Dan pergilah sebelum tulangmu hancur semua. Kita tidak perlu khawatirkan anak itu, kan? Apa yang direncanakan mereka ya? Serigala! Kemari kalian! Kambing-kambing, selamatkan diri kalian! Larilah cepat! Ayo lari, nak! Cepat lari, cepat! Jadi ternyata kau seorang pahlawan. Bunga jagung. Anak yang pintar. Tinggal Tinggal dan hiduplah bersama kami selamanya. Ada anak pemberani dan dia pahlawan. Dia lawan serigala yang ada di hutan. Sekarang kami bahagia selama-lamanya. Setiap hari kita makan roti dan kue. Tiram, 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 tiram. Dia selamatkan kami dengan gagah berani. Setiap hari kita makan roti dan kue. Tiram, 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 tiram. Hidup bahagia. Suatu hari, hiduplah 2 sahabat, Kucing dan Gagak.
Mereka membuat barang-barang yang berguna untuk dijual di pameran. Seorang gadis kecil yang lucu tinggal bersama mereka. Mereka memanggilnya Ziharka. Dia sangat suka permainan dan bermain dari pagi sampai malam. Tiba-tiba, Babaika si monster hitam menakutkan melompat keluar dari oven. Dia mulai menangkap anak-anak nakal dan menyeretnya kembali ke rumah. Begitulah Babaika, aku tidak nakal. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Suatu hari, kucing dan gagak akan pergi ke pameran. Aku Babaika, aku Babaika, aku Babaika, aku Babaika. Ziharka, berhenti bermain-main. Kami akan meninggalkanmu dengan tanggung jawab. Kami akan membawakan hadiah dari pameran. Kelinci, kelinci, ayo bermain. Hei kelinci, ayo bermain. Kelinci, ayo bermain. Hei rubah, ayo bermain. Gadis kecil itu hidup dengan kucing dan gagak. Kenapa aku tidak memakannya saja ya? Semoga saja dia tidak masuk ke dalam rumahnya. Baiklah, itu menggelitik. Aku geli. Biarkan aku pergi rubah. Biarkan aku pergi. Apa ini gadis kecilmu yang bermain di jembatan? Dia tidak apa-apa kan? Aku taruh sini ya. Ziharka, kunci pintunya. Jangan biarkan dia masuk. Dia tidak punya urusan di sini. Dia tidak punya urusan di sini. Tetapi rubah jahat menunggu sampai kucing dan gagak menghilang di balik bukit dan kembali berlari ke arah Ziharka. Dan sekarang, rubah berjalan kembali di sekitar jendela rumah, berpikir Ziharka akan terpancing keluar dari rumah. Hei, kucing dan gagak mengajariku untuk tidak membiarkanmu masuk. Aku cuma ingin bermain bersamamu. Benarkah? Apa yang bisa kita mainkan? Main apa ya? Ayo bermain, seperti kamu bermain dengan kelinci dan mengejarku. Aku akan menjadi kelinci, dan kamu rubah menangkapku. Kita akan memotong ekor rubah. Oh, kita akan... Tidak akan kubiarkan dia masuk. Kita hanya bermain. Ziharka, jangan pernah bermain dengan rubah. Rubah itu akan menculik dan memakanmu. Jika tidak, Babaik akan menangkapmu. Apakah sudah jelas? Yap.
Di mana rubah itu? Kita mungkin membuatnya takut dengan pedang kita. Ayo, segera berangkat ke pameran. Pameran akan segera berakhir. Kali ini, rubah menunggu sampai kucing dan gagak sudah berada lebih jauh dari rumah. Sekarang mereka tidak bisa mendengar gadis kecil itu lagi. Siapa itu? Kelinci lucu. Kenapa kau datang? Ayo bermain. Kau pernah mengajakku kan? Apakah kamu lihat rubah di sekitar sini? Aku rasa tidak. Ayo bermain, seperti kamu bermain dengan rubah. Aku akan menjadi rubah dan kamu jadi kelinci. Kita berlari. Lari kelinci, lari! Hai kelinci, kelinci, aku menangkapmu. Kau kena. Dan aku bukan kelinci lucu sungguhan. Kucing dan burung gagak, tolong aku. Selamatkan aku, rubah menculikku. Aku diculik. Diam! Aku tidak ingin kau memakanku. Tapi aku tidak mau memakanmu. Kau tidak kan? Ayo kita bermain, belajar bikin kue. Maksudnya kue lumpur? Bukan, kita bikin pie. Duduk di sini sebentar dan aku akan kembali. Jadi bagaimana kau akan bermain memanggang kue? Caranya, kau duduk dulu di atas kop ini, kemudian masukkan ke dalam pemanggang. Apa lagi? Selanjutnya, kau tutup pintu pemanggang, tunggu selama 5 menit sampai matang. Ayo, lepaskan skop itu dan langsung meringkuklah. Bagaimana? Aku tidak tahu bagaimana caranya meringkuk. Bagaimana? Ayolah, kapan kita mulai makannya? Sini kutunjukkan. Kau naik ke atas kop ini, lalu turunkan kakimu dan tutupi wajahmu dengan tanganmu seperti ini. Mengerti? Ya, aku mengerti. Kue ini berada di atas sekop dan akan masuk ke dalam pemanggang, kemudian tutup pemanggang dan tunggu selama 5 menit sampai benar-benar matang. Oh, kucing dan gagak akan kembali sebentar lagi bersama dengan kue pie manis dan kue-kue manis. Hai rubah, aku harus kembali ke rumah. Ayo lanjutkan permainan kita besok. Kue manis, iya. Aduh. Oh, tapi aku tidak tahu jalannya. Oh, ya ampun, Babaika. Aku tidak mendengarkan kucing dan gagak. Aku bermain dengan rubah. Babaika akan menangkapku. Siapa itu? Rubah? Ya, Rubah. Kau di sini lagi. Sekarang kami akan mengalahkanmu. Kucing dan burung gagak kembali. Babaika. Malangnya hidupku, aku kelaparan. Hidup macam apa ini, sengsara sekali. Babaika kembali pulang ke rumahnya, tinggal di rumah rubahnya. Kenapa harus aku? Hidupku sangat menyedihkan sekali. Malangnya hidup.
denganku. Ziharka, kita memiliki sesuatu untukmu, kue pai dari pameran. Oh iya, kue-kue manis. Ayo, aku lapar. Ayo makan kue pai. Tidak, Baba Ika datang karena saya bermain dengan rubah. Kelinci dan saya berlari dengan kencang, sehingga rubah tidak bisa memakanku. Kita memainkan permainan membuat kue, tapi tidak bisa menyelesaikan permainan itu. Baba Ika ingin menyeret kelinci ke dalam gua tempat dia tinggal. Karena gua milik rubah sangat kotor, penuh kecoa. Rubah tidak lagi mau menangkap Ziharka sejak itu, karena ia selalu mendapatkan masalah. Kak Froska, putriku. Di sebuah desa yang jauh di sana, hiduplah keluarga yang baik dan rajin. Mereka punya seekor sapi bernama Buryonka dan putrinya Kafroska. Mereka semua hidup bahagia dan saling menyayangi. Tetapi maut mengetuk pintu mereka. Kematian datang dan membawa orang tuanya ke dunia lain dan meninggalkan Kafroska kecil. Dan Kafroska kini menjadi yatim piatu. Hanya sapi yang tersisa setia bersamanya dan menjaganya. Dan sementara itu, Bobilika yang sedang lewat melihat seekor sapi yang sehat, muda, dan tanpa pemilik. Dia menarik sapi itu untuk dibawa pulang. Lalu akan kubawa pulang anak ini ke rumah. Ini tempatmu. Bobilika memiliki 3 anak perempuan, bermata 1, bermata 2, dan bermata 3. Ini dia anak-anak, perkenalkan si yatim piatu, Kafroska. Dia akan tinggal di Kafroska. Orang tuanya memandang putri mereka dari dunia lain. Bagaimana agar kita bisa membantunya? Kafroska sekarang sapi yang akan menjaga dan membantumu. Kafroska! Mereka memukuliku, Buryonuska. Aku sungguh sedih. Jangan biarkan aku menangis. Jangan menangis, Krochka. Masuklah ke telingaku.
dan keluarlah dari sisi yang lain. Kau Froska, putriku. Hah? Froska sudah menjadi cantik. Kenapa pipimu kemerahan? Kenapa rambutmu jadi panjang? Kenapa matamu bersinar? Lalu Bobilika berpikir, bagaimana bisa gadis itu menjadi cantik hanya dalam satu malam? Sepertinya seseorang membantunya. Lalu dia memberi gadis itu tugas yang tak mungkin dapat diselesaikannya. Menenun baju, membuat kapur, dan memutar tabung. Kerjakan pagi hari. Dan dia menyuruh si mata satu untuk mengawasi anak yatim itu. Bobilika dan putri-putrinya iri dengan kecantikanku. Mereka ingin membuatku lelah dengan memberi tugas yang tidak mungkin kukerjakan. Kak Froska, katakan, siapa yang membuatmu menjadi cantik? Izinkan aku untuk mengepang rambutmu. Mata mengantuk, mata tertidur. Jangan menangis, Froska. Aku akan membantumu. Masuklah ke telingaku dan keluar dari sisi yang lain. Bobilika mengharapkan jawabannya, tapi sia-sia. Si mata satu tidak tahu apa-apa. Bobilika mengambil tugas itu dan memberikan 5 keranjang baru lagi untuk dikerjakan. Dan dia menyuruh si mata dua untuk mengawasi anak yatim itu. Mata tidur, mata mengantuk. Tapi si dua mata juga tidak tahu apa-apa. Bobilika menjadi marah dan memberi Kak Froska lebih banyak tugas daripada yang sebelumnya. Mata tidur, mata mengantuk. Tapi Kak Frosechka lupa bahwa saudari bungsunya bermata 3. Dia masuk melalui telinga sapi dan menemukan dirinya berada di dunia lain. Ibu dan ayah sedang menunggunya di sana. Jangan sedih, putriku. Tugasmu sudah selesai. Dan ini kita bertemu untuk terakhir kalinya. Kak Froska, aku melihat semuanya. Sapi itu yang telah menolongmu. Kita akan potong sapi itu. Jangan menangis, Froska. Jangan makan dagingku. Kumpulkan tulangku lalu kuburkanlah. Lalu pohon apel itu tumbuh di pagi harinya. Sementara Sarevich, seorang raja, sedang berburu di hutan sebelah. Pohon apel yang bagus. Aduh, siapa itu? Ganteng sekali. Hah! Gadis-gadis,
Siapa yang bisa memberikan apel ini untukku? Hah? Ambilkan apel itu, potong pohonnya. Hah? Tuanku, ini apel untukmu. Kumpulkan barang-barangmu gadis, bawa gaun dan selimutmu. Kita akan pergi ke istana. Raja yang terhormat, aku tidak punya apa-apa. Aku tidur di tikar dan selimutku hanyalah anyaman. Aku punya banyak barang bagus di sana. Berhenti brengsek, mau kemana kau? Kau telah membawa ular yang akan menggigitmu. Raja macam apa kau? Kami belum pernah melihatmu. Akhirnya, Kafrosetska dan sang raja hidup bahagia untuk selama-lamanya. Orang tuanya dan sapinya, Buryong, bahagia melihat Kafrosetska dari sana. Suatu hari, hiduplah dua sahabat, Kucing dan Gagak. Mereka membuat barang-barang yang berguna untuk dijual di pameran. Seorang gadis kecil yang lucu tinggal bersama mereka. Mereka memanggilnya Ziharka. Dia sangat suka permainan dan bermain dari pagi sampai malam. Tiba-tiba, Babaika si monster hitam menakutkan melompat keluar dari oven. Dia mulai menangkap anak-anak nakal dan menyeretnya kembali ke rumah. Begitulah Babaika, aku tidak nakal. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Suatu hari, Kucing dan Gagak akan pergi ke pameran. Aku Babaika, aku Babaika, aku Babaika, aku Babaika. Ziharka, berhenti bermain-main. Kami akan meninggalkanmu dengan tanggung jawab. Kami akan membawakan hadiah dari pameran. Kelinci, ayo bermain. Hei, kelinci, ayo bermain. Kelinci, ayo bermain. Hei, rubah, ayo bermain. Gadis kecil itu hidup dengan Kucing dan Gagak. Kenapa
Kenapa aku tidak memakannya saja ya? Semoga saja dia tidak masuk ke dalam rumahnya. Baiklah, itu menggelitik. Aku geli. Biarkan aku pergi, Rubah. Biarkan aku pergi. Apa ini gadis kecilmu yang bermain di jembatan? Dia tidak apa-apa kan? Aku taruh sini ya. Ziharka, kunci pintunya. Jangan biarkan dia masuk. Dia tidak punya urusan di sini. Dia tidak punya urusan di sini. Tetapi rubah jahat menunggu sampai kucing dan gagak menghilang di balik bukit dan kembali berlari ke arah Ziharka. Dan sekarang rubah berjalan kembali di sekitar jendela rumah, berpikir Ziharka akan terpancing keluar dari rumah. Kucing dan gagak mengajariku untuk tidak membiarkanmu masuk. Aku cuma ingin bermain bersamamu. Benarkah? Apa yang bisa kita mainkan? Main apa ya? Ayo bermain, seperti kamu bermain dengan kelinci dan mengejarku. Aku akan menjadi kelinci, dan kamu rubah menangkapku. Kita akan memotong ekor rubah. Oh, kita akan... Tidak akan kubiarkan dia masuk. Kita hanya bermain. Ziharka, jangan pernah bermain dengan rubah. Rubah itu akan menculik dan memakanmu. Jika tidak, Babaik akan menangkapmu. Apakah sudah jelas? Yap. Jadi, di mana rubah itu? Kita mungkin membuatnya takut dengan pedang kita. Ayo, segera berangkat ke pameran. Pameran akan segera berakhir. Kali ini, rubah menunggu sampai kucing dan gagak sudah berada lebih jauh dari rumah. Sekarang mereka tidak bisa mendengar gadis kecil itu lagi. Siapa itu? Kelinci lucu. Kenapa kau datang? Ayo bermain. Kau pernah mengajakku kan? Apakah kamu lihat rubah di sekitar sini? Aku rasa tidak. Ayo bermain, seperti kamu bermain dengan rubah. Aku akan menjadi rubah dan kamu jadi kelinci. Kita berlari. Lari kelinci, lari! Hai kelinci, kelinci, aku menangkapmu. Kau kena. Dan aku bukan kelinci lucu sungguhan. Kucing dan burung gagak, tolong aku. Selamatkan aku, rubah menculikku. Aku diculik. Diam! Aku tidak ingin kau memakanku. Tapi aku tidak mau memakanmu. Kau tidak kan? Ayo kita bermain, belajar bikin kue. Maksudnya kue lumpur? Bukan, kita bikin pie. Duduk di sini sebentar dan aku akan kembali. Jadi bagaimana kau akan bermain memanggang kue? Caranya,
Kau duduk dulu di atas kop ini, kemudian masukkan ke dalam pemanggang. Apa lagi? Selanjutnya, kau tutup pintu pemanggang, tunggu selama 5 menit sampai matang. Ayo, lepaskan skop itu dan langsung meringkuklah. Bagaimana? Aku tidak tahu bagaimana caranya meringkuk. Bagaimana? Ayolah, kapan kita mulai makannya? Sini kutunjukkan. Kau naik ke atas skop ini, lalu turunkan kakimu dan tutupi wajahmu dengan tanganmu seperti ini. Mengerti? Ya, aku mengerti. Kue ini berada di atas skop dan akan masuk ke dalam pemanggang, kemudian tutup pemanggang dan tunggu selama 5 menit sampai benar-benar matang. Kucing dan Gagak akan kembali sebentar lagi bersama dengan kue pai manis dan kue-kue manis. Hai Rubah, aku harus kembali ke rumah. Ayo lanjutkan permainan kita besok. Kue manis, iya. Aduh. Tapi aku tidak tahu jalannya. Oh ya ampun, Babaika, aku tidak mendengarkan kucing dan Gagak. Aku bermain dengan Rubah. Babaika akan menangkapku. Siapa itu? Rubah? Ya, Rubah. Kau di sini lagi. Sekarang kami akan mengalahkanmu. Kucing dan burung Gagak kembali. Babaika! Malangnya hidupku, aku kelaparan. Hidup macam apa ini, sengsara sekali. Babaika kembali pulang ke rumahnya, tinggal di rumah rubahnya. Kenapa harus aku? Hidupku sangat menyedihkan sekali. Malangnya hidupku. Tidak ada yang mau peduli denganku. Ziharka, kita memiliki sesuatu untukmu. Kue pai dari pameran. Oh ya, kue-kue manis. Ayo, aku lapar. Ayo makan kue pai. Tidak, Babaika datang karena saya bermain dengan Rubah. Kelinci dan saya berlari dengan kencang, sehingga Rubah tidak bisa memakanku. Kita memainkan permainan membuat kue, tapi tidak bisa menyelesaikan permainan itu. Babaika ingin menyeret kelinci ke dalam gua tempat dia tinggal. Karena gua milik Rubah sangat kotor, penuh kecoa. Rubah tidak lagi mau menangkap Ziharka sejak itu, karena ia selalu mendapatkan masalah.